Sylvia Septiani dengan nomor induk mahasiswa 210601558 A2PGSD 2021 IKIP Siliwangi. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen berbasis sekolah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang keempat ada pengawasan. Mari kita bahas satu persatu dari keempat fungsi utama dalam manajemen tersebut. Yang pertama tadi ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Fungsi perorganisasian ini merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan itu didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, yang kondusif, dan memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga ada fungsi pengarahan dan implementasi. Nah, fungsi pengarahan dan implementasi ini menjalankan seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Lalu yang keempat ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengawasan dan pengendalian ini merupakan proses memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan tadi dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan itu terjadi. Lalu, siapa yang membutuhkan manajemen? Yang pertama ada perusahaan atau bisnis, yang kedua ada semua tipe organisasi, dan yang ketiga ada semua tipe kegiatan. Nah, ketiga yang saya sebutkan tadi itu semuanya membutuhkan manajemen. Lalu, mengapa manajemen itu dibutuhkan? Karena yang pertama itu untuk mencapai tujuan organisasi, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan yang terakhir untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang konsep manajemen. Lalu sekarang kita akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah yang bisa disingkat dengan MBS. Manajemen berbasis sekolah itu merupakan kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Lalu apa saja keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini? Nah, keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini yaitu kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Adapun alasan mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini, yaitu agar sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu keinginan dan kebutuhan sekolah tersebut. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan.
Keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dari demokrasi yang sehat. Sekolah dapat mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Adapun tujuan umum dari manajemen berbasis sekolah ini, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain tujuan, adapun manfaat dari manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung pemberdayaan sumber daya lokal, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik, dan yang terakhir, adanya partisipasi bersama. Selanjutnya ada implementasi manajemen berbasis sekolah, yaitu manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidik, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan, manajemen sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, selain itu ada karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah, yaitu peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah, peningkatan kesejahteraan material dan non-material, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah ini, yaitu pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS ini masih belum benar, rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia, sistem regulasi teknis yang tidak jelas, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang manajemen berbasis sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.